mengucapkan selamat atas hari raya orang non-muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sebagian manusia beranggapan kalimat ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru tidak usah dipertentangkan, tidak usah menjadi bahan pertikaian, tidak usah menjadi bahan cekcok, keributan di antara sesama anak bangsa ataupun anak negeri. Toh kalau hari raya Idul Fitri, non muslim juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka kenapa seorang muslim, apa salahnya seorang muslim kemudian mengucapkan selamat hari raya Natal dan Tahun Baru, atau mereka memakai topi Sinterklas, atau mereka memakai atribut-atribut Natal dan Tahun Baru? Apa salahnya? Muncul kemudian sebagian fatwa dari dai-dai yang kemudian mengatakan ucapan selamat hari raya Natal dan Tahun Baru itu ada dalam Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Isa, keselamatan atasku, atas kelahiranku dan seterusnya. Ini kan ada dalam Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ketika seorang muslim mengucapkan selamat hari raya Natal dan Tahun Baru, itu adalah merupakan bentuk toleransi, keindahan wujud keindahan toleransi yang ada di Indonesia, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi satu jua. Ini syubhat yang sangat luar biasa. Ini kalimat yang sangat besar, sangat fatal perkataan seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menerima kalimat seperti ini? Bagaimana mungkin kita kemudian satu sama yang lainnya saling toleransi, saling legowo dengan kalimat ini? Andaikan toleransi itu boleh kita mengucapkan selamat hari raya Natal dan Tahun Baru, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan surah Al-Kafirun. Tetapi apa fakta daripada sejarah perjalanan kenapa turun surah Al-Kafirun? Karena paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antaranya Abu Jahal, Abu Lahab pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan negosiasi agar satu sama yang lainnya mereka saling bertoleransi saja, supaya tidak usah ribut, supaya tidak usah saling bertikai, saling perang, saling menjudutkan, saling membunuh satu sama yang lainnya. Kita legowo saja. Setahun kau Muhammad ikut agamaku, setahun saya ikut agamamu, selesai urusan. Apa salahnya, apa susahnya supaya tidak terjadi keributan, supaya tidak terjadi pertikaian? Maka turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang ku sembah, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang ku sembah. Kemudian Allah katakan lakum dinukum waliyadim, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Inilah wujud toleransi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada toleransi dalam perkara akidah. Karena akidah dalam Islam adalah pondasi yang sangat besar, pondasi yang sangat fundamental, pondasi yang merupakan wujud keberagamaan seseorang. Tidak adanya pondasi seseorang, maka tidak bisa dikatakan dia seorang muslim. Dan ketika seorang muslim, seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, ya, konsekuensinya dia harus apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Menafikan semua wujud peribadatan, wujud Tuhan. Dia harus meninggalkan semua Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi di dalam dirinya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seorang muslim yang dia kemudian melegalkan kalimat ini, maka dipertanyakan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Dipertanyakan ilmu. Kalau dia seorang ustaz, seorang dai, seorang syekh, seorang kiai, mengucapkan kalimat boleh, mengucapkan kalimat ucapan selamat Natal, maka dipertanyakan keilmuannya. Mana dari semua ilmu-ilmu yang dia pelajari dalam surah Al-Kafirun yang sangat jelas, sangat terang benderang bagi kita semuanya, tanpa ada sama, tanpa ada syubhat. Sesungguhnya mengucapkan kalimat Natal, selamat Natal dan Tahun Baru adalah merupakan kalimat kufur. Kalaupun non-muslim mengucapkannya, tidak ada masalah, itu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan mereka dengan agamanya, biarkan mereka kemudian menjalankan agamanya. Adapun seorang muslim, maka pantang mereka mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Besar konsekuensinya. Besar konsekuensinya. Bukan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit itu runtuh.
Wa tanshaqqul ard, kemudian bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu meletus, hancur lebur. An da'u lirrahmani walada, ketika mereka meyakini, mengucapkan Allah punya anak. Allah punya anak. Maka dari ucapan selamat Natal, apa maknanya? Selamat atas kelahiran anak Tuhan. Ini tuduhan yang sangat besar, tuduhan yang sangat keji kepada Rabbul Alamin. Makanya mana surah Al-Fatihah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemana? Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemana semua ayat-ayat yang menunjukkan betapa hinanya orang yang menyembah selain daripada Allah, betapa hinanya orang yang menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan. Begitu pula dengan Yahudi menjadikan Uzair ibnullah sebagai anaknya Allah. Masing-masing Yahudi dan Nasara ini menjadikan Uzair bagi Yahudi anak Allah, Nasara menjadikan Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Kemana semua ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah, yang kemudian menafikan semua sesuatu yang disifatkan yang tidak sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini sangat tegas lagi. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak memperanak dan tidak diperanakkan. Kemana semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala As-Samad? Dia tempat kita bersandar, tidak ada tempat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencela orang Yahudi dan Nasara dalam Quranul Karim. Kemudian kita datang mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Maka zaman dalam Allah, konsekuensi dari orang yang mengucapkan kalimat ini, ya hampir jumhur para ulama sepakat kalau dia meyakini dengan ucapan ini kufur. Kalimat ini mengandung kekufuran. Kalimat ini mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensifatkan Allah punya anak. Bagaimana mungkin kita kemudian dengan enteng mengatakan kalimat ini kalimat biasa, kalimat basa-basi, kalimat yang tidak memiliki konsekuensi yang besar, kalimat yang tidak berarti, hanya sekedar kita ucapkan tanpa kita yakini. Ingat, mengucapkan kalimat ini hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar main-main, guruan, candaan, hanya sekedar kemudian kita simpati, kita menunjukkan toleransi kepada non-muslim, maka hukumnya tetap haram. Tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal, karena itu menunjukkan penghinaan kepada Rabbul Alamin. Mensifatkan Allah Subhanahu wa taala Allah punya anak. Berarti kalau Allah punya anak, Allah punya istri. Kalau Allah punya istri, siapa bapaknya Allah? Kan terus-menerus seperti itu. Akan muncul di pikiran kita Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensifatkan dirinya, zatnya diperanakkan dan memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian menerima peribadatan yang di dalamnya ada mengandung kesyirikan. Oleh karenanya di momen yang bahagia ini, momen yang seperti ini, mari kita ingatkan saudara kita, hati-hati dan sampai kita melontarkan mengucapkan kalimat tersebut, kalimat kufur tersebut, kalimat kufur yang sangat besar di sisi Allah, dan sampai kemudian kita terjatuh dalam sebuah perkara yang mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bermain-main dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sebab azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.